Halo Lur, kali ini ada video dari Mbak Alawi. Masih kecil ini. Wah, dia ceramah, dia bicara mengatakan bahwa surga yang ada di dunia ini adalah kota Tarim. Pastinya netizen tidak terima dong. Sedangkan apa yang dilihat, apa yang kita saksikan kota Tarim itu adalah tandus, gersang. Di mana surganya? Mas, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lebar-lebar, nanti kemana-mana. Langsung aja kita saksikan videonya. Surganya yang ada di dunia itu yaitu kota Tarim Hadramaut, luar biasa. Anak sekecil itu pandainya menipu-nipu. Menipu-nipu. Benarkah kota Tarim seperti yang Anda katakan? Kalau memang benar, silahkan pulang aja ke Tarim, Hadramaut. Silahkan saja, kami sangat ikhlas sekali kalau klan Anda, kelompok Anda pulang ke Yaman, Hadramaut sana. Saya lebih senang, Indonesia akan lebih nyaman, aman, tanpa tergoda oleh cerita-cerita hurufat. Karena di Indonesia sendiri itu sudah banyak ulama-ulama pribumi yang mumpuni membaca kitab dan pandai berceramah, akhlaknya lebih mulia. Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah. Nak. Semoga betah dan berbakti kepada kota Tarim di Yaman. Selamat. Selamat ya dek, sudah mengajari kita-kita yang tidak paham Tarim. Semoga kerasan di Tarim jangan pernah kembali ke Indonesia ya. Ajak semua keluargamu ya. Tarim itu begitu dibangga-banggakan oleh kelompok kalian. Pulang ke Tarim, pulang ya. Bilang ke orang tuamu suruh di Tarim. Yang kering kerontang, kurang makan, penduduknya miskin, jalan aja nggak diaspal. Saya juga mendengar ya teman-teman ya, berita di Malaysia itu, tepatnya itu di Johor ya. Jadi Ba'lawi ini yang keturunan Ubaidillah ini yang mengaku bahwasanya mereka ini adalah cucu Rasulullah SAW, mereka ini ya ditangkap. Bahkan ada sebagian warga sana itu geram, marah dengan kelakuan Oknum Habib ini yang dimana mereka ini menipu. Ya, mereka ini menipu. Dan bahkan ya sekarang Raja Johor itu siapa ya, lupa ya. Kalau nggak salah tuh rajanya itu Sultan Ibrahim ya teman-teman ya. Itu mengharamkan itu ya namanya Ba'lawi ini yang ada di sana yang akan ditangkap. Jadi mereka ini meresahkan karena mereka ini berani merubah-rubah sejarah, membelokkan sejarah. Tapi saya dengar-dengar juga ya komentar dari Sultan Ibrahim ini tentang terkait pemerintah Indonesia kurang tegas ya teman-teman ya dalam menanggapi isu nasab ini, dalam menanggapi tentang ya orang-orang yang disebut Habib ini ya, mereka ini membelokkan sejarah. Kan sudah nyata ya teman-teman ya, di Indonesia ini mereka banyak sekali membelokkan sejarah. Tapi kenapa nggak ditangkap ataupun nggak diproses seperti itu? Jadi sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Karena di sana ini ya Sultan Johor, Sultan Ibrahim sana juga sudah ya menangkapi yang orang-orang yang disebut Habib ini, yang mereka ini menipu. Bahkan ada juga yang Habib dari kalangan Al-Idrisi gitu ya, itu juga buronan teman-teman. Karena mereka ini menipu ya ataupun menggelapkan dana gitu ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya lihat ya sekarang ini kan banyak oknum-oknum Habib yang dimana mereka ini kalau nggak dawir ya nipu, kalau nggak nipu ya seperti itu ya teman-teman ya, cerita-cerita khurafat bahkan membelokkan sejarah. Seharusnya pemerintah juga ikut andil ya dalam menanggapi tentang terkait masalah ini ya, karena sudah membelokkan sejarah ini berbahaya teman-teman ya untuk anak cucu kita ya, diklaim ya Ba'lawi kan nggak masuk akal ya teman-teman ya. Yang mereka ini kan ingin menguasai Indonesia ini, sebagaimana ada ceramah Oknum Habib juga bahwasanya Indonesia ini milik Aulia Tarim dan Pulau Jawa ini adalah pintu masuk Aulia Tarim. Wah, ini ngomong apa ya teman-teman ya? La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang saya sampaikan ya, bahwasanya tesnya Kiai Iman sampai sekarang itu belum ada yang bisa untuk membantah ya secara ilmiah tentang terkait masalah tesnya Kiai Iman ini. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Muhyiddin.
Ya, Muhyiddin Pak, apa, itu Pak? kan orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya, keturunannya. Makanya kenali dulu sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah jadi muhibbin kita. Ya orang akhlaknya oknum-oknum Habib itu, lihat aja jejak digitalnya itu mereka tuh punya rencana busuk. Lutfi bin Yahya CS itu sama gerombolannya Rizik Syihab, Bahar Smith. Kalau saudara-saudaraku mengaku muhibbin, tentunya bisa membedakan. Justru yang asli itu Ahlul Bait yang asli, mana nggak pernah menampakkan dirinya karena merasa nggak sanggup membawa nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Habib-Habib ini jelas kok mereka itu menggunakan asma Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ingin untuk meningkatkan sosialisasi hidupnya. Yang Bib Lutfi ngumpulin masa sebanyak-banyaknya, ya kan? Katanya ketua Toreko sedunia, dalam mimpi tanya wali ulo, wali kok berbohong, wali dipercaya jadi ketua Jatman kiamat, bikin kuburan palsu itu, kuburan pahlawan diganti, dibinyayakan. Karena ada itu anak buahnya itu, Hani bin Yahya itu, yang bikin apa itu, Petanisia. Rizik Syihab yang selalu menjelek-jelekan pemerintah. Ini manusia-manusia ini kalau dibiarkan, bahaya ini. Negara Republik Indonesia ini. Yang satu itu yang gondrong di Semir, Bahar Smith, menjelek-jelekan para kiai dan para ulama. Memang mereka siapa di sini? Ini muncul pemain-pemain baru menawarkan tarim, katanya Jawa ini pintunya tarim. Ngawur wis. Makin lama semakin kelihatan bobroknya. Kok masih, ya bukan masa ada orang ngikut itu, terserah orang yang ngikuti. Dia tahu nggak artinya muhibbin itu kok. Gus Imat ini kan cuma meluruskan. Silakan. Kamu mau keturunannya Rasulullah SAW atau tidak terserah. Tapi akhlaknya jangan bobrok, ini sama saja merusak kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dijaga umat Islam tuh ini. Jangan sedikit-sedikit takbir. Orang menjelekkan nama orang, takbir. Malu. Saya sebagai orang Islam ini malu sendiri lihat pola tingkah oknum Habib ini. Kasihan Habib-Habib yang baik-baik itu. Banyak yang baik. Masih banyak yang baik dibandingkan yang bobrok itu, Lutfi CS itu. Kalau negara pengen hancur, ikuti Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi kalau kita mau menjaga NKRI bersatu, ikutilah nasihat-nasihat dari Gus Dur sama kiai-kiai dan ulama yang ada di seluruh Indonesia. Ini semakin nggak karuan ini Habib-Habib dan oknum itu. Mereka sendiri yang memutarbalikkan fakta.
Katanya mengadu domba, jangan mau diadu domba. Lo sendiri itu yang memecah belah bangsa kita ini. Dari awalnya, semenjak ada FPI, didirikan FPI itu, sepak terjang mereka itu ngawur. Semenjak ada 212, selama reformasi itulah adanya reformasi itu. Dulu zamannya Pak Harto 32 tahun, mana ada oknum-oknum Habib yang keluar-keluar. Habis kamu karungi kamu. Sekarang diberi kebebasan malah lonjak. Pada para muhibin belajar apa itu arti daripada muhibin.